datang yang terhormat Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Sulaiman beserta Ibu Arina Sulaiman. Dan kami ucapkan selamat datang yang kami hormati Ibu Direktur Jenderal Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Ibu Dia Murtiningsih. Yang Bapak Gubernur Bapak Baladaya Bapak Ahmad Hauslam, Bapak Wakil Wali Kota Sorong Bapak Ansar Kali, Wakil Bupati Sorong Bapak Ahmad Sitejo, Direktur Obat PT Pertamina EP Indonesia Timur Sebagai Upstream beserta Ibu Desi Arifin bersama dengan rombongan. Selamat datang di acara bersama merawat bumi, aksi tanam 110.000 pohon untuk mengurangi emisi karbon. Collaboration for Sustainability, sebuah inisiatif besar yang digagas sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan bumi kita. Kegiatan hari ini menjadi langkah penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang lebih maju dan rendah emisi, dan sedang disambut oleh tarian adat suku Malamoy dan pemberian noken sebagai tanda cinta dari masyarakat adat suku Moy. Dan tarian ini dari Lampisi Klaviki, Sanggar Lampisi Klaviki. Tarian penyambutan dari adat masyarakat Moy oleh Sanggar Lampisi Klaviki sebagai bentuk penyambutan kepada tamu agung. Iya, kami persilakan Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Dr. Sulaiman Umar beserta Ibu Arina Sulaiman dan Ibu Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Ibu Dia Murtiningsih beserta Bapak Ibu tamu undangan lainnya untuk segera bergabung bersama-sama memasuki tempat acara kita dan akan disambut dengan cerminan budaya lokal oleh tarian adat Sanggar Nani Bili.
bahwa kita harus menjaga titipan Tuhan. Mari kita sama-sama jaga kita punya alam, seperti kita menjaga kita punya ibu, seperti kita menjaga kita punya adik dan saudara, demi anak dan cucu kita nanti. Karena rusaknya alam, mari kita orang jaga sama-sama. Wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Sulaiman Umar beserta Ibu Arina Sulaiman. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang kami hormati Wakil Gubernur Papua Barat Daya Bapak Ahmad Nausrau, Wakil Bupati Sorong Bapak Ahmad Sutejo, Wakil Wali Kota Sorong Bapak Ansar Karim, Direktur 4 PT Pertamina EP Indonesia Timur Subholding Upstream beserta Ibu Desi Arifin, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Ibu Diah Murtiningsih, Direktur Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan Ibu Sri Handayani Ningsih, Direktur Penggunaan Kawasan Hutan atau yang mewakili Bapak Doni Sri Putra, Kepala SKK Migas yang diwakili oleh Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat Bapak Roy Widiarta, Kepala SKK Migas Perwakilan Wilayah Papua Maluku Bapak Mardianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Bapak Julian Kelly Kambu, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Remu Ransiki Bapak H. Zainul Farhi, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 18 Manokwari Bapak Dr. Monang P. Hasibuan, PLT Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit 2 Kota Sorong Bapak Yuhan Putirulan, Bapak Ibu Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya, dan Kepala Distrik Sorong Barat Ibu Maria Konjol, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Bersyukur buat cinta dan sayang Tuhan yang luar biasa sehingga kita bersama-sama boleh hadir di pagi hari ini dalam acara Bersama Merawat Bumi, aksi tanam 110.000 pohon untuk mengurangi emisi karbon yang diselenggarakan di Kota Sorong tercinta. Kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan acara ini sebagai bentuk kolaborasi bersama dan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan serta kontribusi nyata dalam menurunkan emisi karbon demi masa depan bumi yang lebih hijau dan tentunya lebih sehat. Selanjutnya Bapak Ibu mengawali acara kita di pagi hari ini. Sebelum kita memulai seluruhnya dari awal hingga berakhirnya, akan terlebih dahulu kita mendengarkan safety briefing yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Silfitra. Kami silakan. Bersama sambutan dan overview oleh Direktur 4 PT Pertamina EP Indonesia Timur Subholding Upstream. Dengan hormat Bapak Muhammad Arifin, kami silahkan. Yang pertama, izin Pak Wamen, biasa kita kalau ada kegiatan dengan Bu Dirjen, Pak Dia gitu, Bu Dia gitu ya, selalu banyak hujan pantun Pak gitu. Jadi izin kita mulai dengan satu pantun saja izin. Kasih cakepnya ya kawan-kawan. Pantai yang bersih, hutan yang indah. Cakep. Pesona alam terbentang tak terhingga. Cakep. Sangat cantik pulauku Papua. Cakep. Pesonamu sungguh takkan pernah terlupa. Cakep. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada acara aksi tanam 110.000 pohon untuk mengurangi emisi karbon. Kepada yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Dr. Sulaiman Umar beserta Ibu. Selamat datang Pak. Bangga dan bahagia kami hari ini Bapak berkenan hadir di tengah-tengah kami. Yang kami hormati Wakil Gubernur Papua Barat Daya Bapak Ahmad Nausrau, Bapak Wakil
Bupati Sorong, Bapak Ahmad Sutejo, Bapak Wakil Wali Kota Sorong, Bapak Ansar Karim, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Ibu Diah, selamat datang Bu. Direktur Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan, Ibu Sri Handayaningsih, selamat datang Bu. Bu Nining. Direktur Penggunaan Kawasan Hutan atau yang mewakili, Kepala SK Migas yang diwakili oleh Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat Bapak Roy Widiarta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Bapak Julian Kelly Kambu, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bipidas Remu Raskanski ya Bapak Haji Zainul Farhi, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Bapak Dr. Monan PH Subuan, PLT Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit 2 Kota Sorong Bapak Yohan Patirulan, Kapolresta Sorong, Kombes Pol Happy Perdana, PLH Dandim 1802 Sorong Bapak Letkol Infantri Pugu Pak, lalu Kepala Distrik Sorong Barat Ibu Maria Konjo, serta para jurnalis, media, tokoh dan kepala masyarakat adat dan adik-adik pelajar, pramuka, para sukarelawan dan Bapak Ibu undangan sekalian yang berkenan hadir pada hari ini. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas perkenannya lah hari ini kita dapat berkumpul ya dalam acara bersama merawat bumi, aksi tanam 110.000 pohon untuk mengurangi emisi karbon. Di satu sisi kami mendapatkan tugas untuk melakukan eksploitasi minyak ya dan mendistribusikan energi ke seluruh sampai ke pelosok negeri. Di sisi lain untuk keseimbangan kita juga selalu berkolaborasi dengan para stakeholder untuk melakukan acara-acara yang mendukung prinsip-prinsip yang ada di dalam ESG. Terlebih aksi ini akan kita realisasikan di bumi Papua yang keindahannya dan alamnya sangat luar biasa, serta warga Papua yang senantiasa memberikan support kegiatan operasional kami khususnya di Pertamina EP dan umumnya Pertamina Subholding Upstream. Tantangan lingkungan saat ini sedang menjadi prioritas utama bagi seluruh negara untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Kegiatan ini merupakan wujud nyata perusahaan dalam upaya menjaga alam agar tetap lestari. Sehingga kita akan menciptakan lingkungan yang baik untuk masa depan bagi anak cucu kita. Bapak, Ibu, dan seluruh tamu yang kami hormati, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, PT Pertamina EP ya yang secara operasional lapangan Papua itu berada di zona 11 Regional 4 Indonesia Timur, Subholding Upstream, kami memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendukung target produksi nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kami mengusung strategi utama securing the energy, bagaimana kami mengamankan energi sampai ke pelosok negeri, lalu juga transisi energi dan melakukan inovasi begitu ya untuk memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan. Dalam menjalankan peran ini sudah menjadi komitmen kami untuk berkontribusi terhadap pelestarian keberlanjutan lingkungan dan sosial dengan berpegang pada prinsip environmental, social, and governance atau ESG. Pertamina secara umum dan khususnya Pertamina EP memiliki komitmen yang kuat terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Nah, komitmen ini terwujud melalui berbagai program dan praktek yang bertujuan pada kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, sektor hulu migas berperan penting dalam program menekan emisi ya yang dihasilkan melalui berbagai program yang dapat dilakukan. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, sepanjang tahun 2024 ya kami di Regional 4 Indonesia Timur telah menjalankan aksi penanaman 180.000 pohon ya tepatnya di Blitar, Jawa Timur dan 150.000 pohon di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah, itu baru porsinya Regional 4. Secara subholding upstream tentu saja lebih besar lagi ya sampai juga di Sumatera. Terima kasih. Dan dalam waktu dekat insya Allah setelah selesai di sini kita juga akan bergeser ke Rembang ya Bu ya. Nanti sampai ketemu di sana Bu. Aksi rawat bumi yang dilaksanakan pada hari ini merupakan penanaman 110.000 pohon ya pada area Das Remuranski seluas
kurang lebih 130 hektar. Dan sebagai bukti komitmen PT Pertamina EP atas PPKH ya pada kawasan hutan produksi tetap dan juga hutan produksi yang dapat dikonversi. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, aspek sosial juga terbangun ya dengan kolaborasi perlibatan masyarakat dalam penanaman dan perawatan selama periode kewajiban yang berbasis pada keberlanjutan kelestarian lingkungan. Mari bersama merawat. Baik Bapak Ibu, sebagai apresiasi dan atas inisiatif serta dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, konservasi hutan dan juga keterlibatan masyarakat lokal dalam program keberlanjutan, kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Dengan hormat Bapak Ahmad Nausarau SPDI MM, kami silakan. Rasa cinta janganlah ditahan. Ungkapkanlah dengan penuh rasa berani. Cakep. Puji syukur kepada Allah. Kita berkumpul dalam acara Collaboration for Sustainability. Cakep. Masih ada lagi. Seekor ayam diberi pakan. Cakep. Di sampingnya burung cendrawasih. Cakep. Banyak sudah yang Pertamina lakukan Cakep. untuk Papua Barat Daya tercinta. Cakep. Dalam rangka untuk bagaimana membangun kebersamaan kita, dalam rangka untuk bagaimana menjaga kelestarian hutan kita, untuk keberlanjutan kehidupan kita, dan tentu saja untuk generasi berikutnya. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan salam dari Bapak Gubernur, izin Pak Wamen, Ibu. Salam dari Bapak Gubernur, sedianya beliau juga akan hadir bersama-sama dengan kita pada momen ini, namun karena ada agenda lain sehingga beliau tidak bisa hadir, namun beliau menyampaikan selamat datang kepada Bapak Wamen beserta seluruh jajaran di Provinsi Papua Barat Daya. Sebelum membacakan sambutan Bapak Gubernur Papua Barat Daya, saya ingin membacakan kutipan ayat di dalam Al-Quran sebagai refleksi imaniah bahwa keberlanjutan kehidupan manusia di alam semesta ini sesungguhnya kembali kepada manusia itu sendiri. Rusaknya alam ini juga kembali kepada manusia itu sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah nampak kerusakan di muka bumi itu, ya. Fil barri wal bahri, baik itu di hutan maupun di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu, agar ditimpakan kepada mereka sebagian akibat dari ulah tangan-tangan manusia itu. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan begitu mereka mau sadar. Jadi tadi kita ada disuguhkan tarian, ya, adat Papua yang melambangkan tentang
dampak kerusakan alam bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, ini adalah wujud refleksi kita. Dan jauh sebelum itu, Tuhan mengingatkan kita di dalam kitab suci. Tidak hanya, saya kira tidak hanya di dalam Islam, tidak hanya Al-Quran, Injil dan kitab-kitab suci agama-agama lainnya juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga alam ini. Tentang pentingnya keterlibatan manusia, karena manusia itu sesungguhnya sebagai wakil Tuhan di bumi, sebagai khalifah di bumi yang diberikan tanggung jawab untuk bagaimana mengelola alam semesta ini. Sehingga kalau kita kelolanya dengan baik, dengan bijaksana, maka kita akan mendapatkan manfaat-manfaat. Tetapi sebaliknya, begitu kita mengelola secara serampangan, secara serakah, maka dampak-dampaknya akan kita rasakan. Bahkan tidak hanya oleh mereka yang melakukan kerusakan yang mendapatkan dampaknya. Ingatkan untuk bagaimana menjaga kelestarian alam itu. Kita boleh mengambil kekayaan alam itu untuk kesejahteraan kita, untuk kehidupan kita, tetapi harus diambil dan dikelola dengan bertanggung jawab. Tahun 2022, Papua Barat Daya juga masih tetap masuk dalam kategori provinsi konservasi. Dan kita boleh bersyukur bahwa Papua Barat Daya ini tutupan hutannya masih di atas 90%. Itu artinya bahwa hutan Papua Barat Daya ini masih terjaga dengan amat baik. Itu tentu karena peran serta masyarakat, terutama masyarakat adat. Provinsi Papua Barat Daya ini ada 6 daerah bawahan. 2 kabupaten diantaranya Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrau, 90% daerahnya masuk dalam kawasan konservasi. Tepuk tangan dulu. Jadi, dan masyarakat setempat memiliki kepedulian yang amat luar biasa untuk menjaga kelestarian alam kita. Di Tambrau itu ada tradisi masyarakat yang dikenal dengan sasi adat. Sasi adat ini sesungguhnya bagian dari tradisi masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Pada saat-saat tertentu hutan dan laut itu disasi, disasi itu ditaruh tanda bahwa dalam jangka waktu tertentu orang tidak boleh mengambil hasil, baik itu hasil hutan maupun juga hasil lautnya. Tetapi nanti pada saat tertentu itu akan dibuka. Sasi itu dibuka secara adat dan seluruh masyarakat akan terlibat untuk kemudian mengambil hasilnya. Begitu dalam periode tertentu, mungkin 2-3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian, sasi itu akan ditaruh kembali sebagai tanda larangan tidak boleh lagi mengambil hasil. Jadi ini adalah bagian dari konservasi, bagian dari upaya masyarakat adat untuk menjaga alam kita. Di Raja Ampat juga demikian. Di Raja Ampat itu ada kawasan-kawasan tertentu yang oleh masyarakat setempat, tidak hanya karena hadirnya KKLD yang kemudian membatasi ruang-ruang untuk orang tidak boleh pancing, untuk orang tidak boleh melakukan fishing dan sebagainya. Tetapi oleh masyarakat adat setempat memang sudah ada tradisi untuk menjaga itu. Hari ini dengan ditetapkannya Raja Ampat sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional, tugas kita adalah bagaimana menjaga kelestarian alam itu.
supaya lebih banyak orang yang berkunjung ke Papua Barat Daya, lebih banyak orang yang datang, dan tentu ada dampak ekonominya. Ya. Orang datang berkunjung pasti dia perlu penginapan, perlu makan, perlu transportasi dan sebagainya. Kita yang akan merasakan manfaatnya. Maka pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami mengapresiasi langkah inisiatif yang diambil oleh Pertamina EP bersama SKK Migas dan didukung oleh Kementerian Kehutanan melaksanakan aksi tanam 110.000 pohon untuk mengurangi emisi karbon. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tradisi yang baik yang boleh kita wariskan kepada generasi muda kita, anak cucu kita, supaya hutan ini bisa memberikan manfaat berkelanjutan. Untuk mendampingi prosesi penyerahan secara simbolis tanaman kepada perwakilan masyarakat. Dan kami mohon sediaan Kepala SKK Migas Perwakilan Wilayah Papua Maluku Bapak Mardianto, mohon kesediaan untuk bergabung bersama turut mendampingi Bapak Wamen. Satu lagi Bapak, Pak Wamen dipersilahkan. Iya. Iya, selanjutnya Pak Wamen, oke. selanjutnya pertama kali ke Kota Sorong. Cakep. Masyarakatnya ramah, penuh cinta suci. cakep, Mari kita menanam pohon dan singkong cakep, untuk bersama merawat bumi. cakep. Terima kasih. Ini adalah Kota Sorong dan satu kebanggaan. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung kembali ke sini dan kita mengekspor ya Papua ya, yang lain, wilayah-wilayah yang lain. Tadi bicara angka tutupan hutan kita di Sorong ini masih 90% ya Pak Wagub. Ya, mudah-mudahan benar adanya, dan hari ini apresiasi saya selaku Wakil Menteri kepada kawan-kawan dari SKK Migas, dari Pertamina EP dan dari pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Kolaborasi untuk keberlanjutan dan keseimbangan, tentu untuk alam kita ya, dengan aksi tanam 110.000 pohon untuk mengurangi emisi karbon. Berulang kali disampaikan oleh Pak Menteri dari Kementerian Kehutanan bahwa hutan sejatinya bukan warisan dari nenek moyang kita, dari orang tua kita, tetapi adalah titipan dari anak cucu kita yang tentunya harus kita jaga, harus kita pertanggungjawabkan, karena pada tiba saatnya kita akan menyerahkan kepada mereka dengan kondisi yang tentu lebih baik. Kalau tadi disampaikan begitu banyak ayat yang luar biasa tentang kerusakan di muka bumi, maka ikhtiar pada hari ini adalah bagian dari memperbaiki bumi karena ada di Indonesia, khususnya di Kota Sorong. Tentu apresiasi kepada pemrakarsa kegiatan yang
Tidak main-main ini, 110.000 pohon. Mudah-mudahan juga nanti ini terus berlanjut di daerah-daerah yang lain. Dan untuk beberapa hal yang akan sampaikan terkait kegiatan kita pada hari ini, karena memang saya selaku pembantu Presiden, Wakil Menteri Kehutanan, ini sesuai dengan program utama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Cita kedua, Bapak Ibu, yang menjadi bagian penting kebijakan pembangunan nasional 2025-2029, diantaranya adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air. Oleh karena itu, kami di Kementerian Kehutanan juga menjabarkan kebijakan pangan, energi, dan air itu dalam program prioritas dalam Renstra 2025-2029. Ada dua hal Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terkait pangan, energi, dan air. Yang pertama, pangan, energi, dan air sebagai substansi program yang harus dilaksanakan. Dan yang kedua, pangan, energi, dan air sebagai kerangka atau framework implementasi, yakni keterkaitan erat antara food, energi, and water nexus. Nah, kehadiran kita semua pada acara penanaman bertajuk Bersama Merawat Bumi, aksi tanam 110.000 pohon untuk mengurangi emisi karbon di Kelurahan Kelawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Sorong Barat Daya. Pada kesempatan hari ini adalah dalam rangka melaksanakan kedua hal tersebut di atas, yakni pangan, energi, air sebagai program dan sebagai kerangka kerja implementasi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang ingin saya tekankan di sini sebagaimana yang terus-menerus disampaikan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto adalah betapa penting dan urgennya kolaborasi dan sinergitas serta merawat keberlanjutannya antara semua pemangku kepentingan stakeholders. Dalam hal ini, kita dari Kementerian Kehutanan, SKK Migas Pertamina EP, Pemda, serta masyarakat. Kami sendiri dari kementerian hanya memiliki sumber daya yang terbatas untuk melaksanakan amanah Bapak Presiden tersebut. Kemudian kementerian memberikan pelayanan sesuai kewenangan kami kepada SKK Migas Pertamina EP berupa 24 SK PPKH ya Bapak Ibu. Luas totalnya adalah 882,29 hektar. SKK Migas Pertamina EP menjalankan tupoksinya dalam konteks penyediaan energi, khususnya energi terbarukan, sekaligus mengelola pangan dan tata air melalui penanaman dan rehabilitasi dengan kewajiban penanaman rehabilitasi daerah aliran sungai. Pada momen yang sangat berbahagia ini, kita sama-sama melaksanakan kick-off penanaman rehabilitasi das atas kewajiban SKK Migas Pertamina EP Regional 4 Indonesia Timur, Subholding Upstream Pertamina sebagai pemegang salah satu izin PPKH untuk kegiatan eksploitasi existing operasional sumur minyak dan gas bumi serta sarana penunjangnya seluas kurang lebih 117,31 hektar di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya ini. Sementara itu, pemerintah daerah serta masyarakat setempat di tingkat tapak menjadi faktor penting terlaksananya semua program di atas. Dalam kapasitasnya tentu mengawasi, menjaga serta terlibat di dalamnya. Dan kemudian penanaman rehabilitasi das oleh SKK Migas Pertamina EP yang dapat menggunakan jenis-jenis yang dapat melindungi tata air, jenis-jenis kayu penghasil energi, dan guna mendukung ketahanan pangan dengan menanam jenis-jenis produktif diantaranya multipurpose tree species, penghasil buah-buahan langsung maupun tidak, kemudian memberikan manfaat bagi Pemda dan masyarakat pada tentunya. Dengan demikian, atas kolaborasi kerjasama, sinergitas, serta menjaga keberlanjutan aksi kolaboratif dari kita semua yang berhadir pada hari ini, tentu semua harapan mulia kita akan lebih mudah terlaksana. Misi kami di Kementerian Pembangunan terus berjalan
hutan tetap lestari, masyarakat sejahtera itu pasti. Tupoksi SKK Migas Pertamina EP untuk menyediakan energi khususnya yang baru dan terbarukan sekaligus merawat hutan dengan meningkatkan penyerapan karbon atau mengurangi tingkat emisi. Tugas penting Pemda menggerakkan ekonomi masyarakat dan menjaga hutan serta masyarakat setempat untuk tetap bisa hidup serasi dengan alam sambil memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan serta program utama mendorong swasembada pangan, energi, dan air sesuai arahan dari Presiden Prabowo Gibran, dan tentu akan lebih mudah kita wujudkan jika kita kerjakan secara bersama-sama. Terima kasih apresiasi kami dari Kementerian Kehutanan atas terlaksananya kegiatan pada hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan pada hari ini membawa berkah yang baik untuk masyarakat khususnya yang ada di Kota Sorong. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Burung Nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat datang di area penanaman pohon. Bagian utama dari rangkaian acara Collaboration for Sustainability bersama Merawat Bumi, aksi tanam 110.000 pohon untuk mengurangi emisi karbon. Kami menyambut dengan hangat kehadiran seluruh peserta, tamu kehormatan, sekolah, tokoh masyarakat, dan seluruh tim pelaksana yang hadir di lokasi ini. Hari ini adalah momen penting. Disinilah kita akan bersama-sama menanam benih harapan, tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi masa depan anak cucu kita. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pemaparan program aksi tanam 110.000 pohon untuk mengurangi emisi karbon Collaboration for Sustainability bersama Merawat Bumi oleh Bapak Ari Valupi Aprianto, perwakilan Pertamina Apri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sedikit menjelaskan Pak, kenapa kita pakai tema Collaboration for Sustainability. Ini kita sudah usung sejak 2024 Pak. Penanaman tadi Pak Deus sudah menjelaskan. Pertama kita lakukan di Blitar dengan luasan 165 hektar dengan jumlah tanamnya 180.000. Lalu kita lanjutkan yang di Cianjur Pak, itu juga bertepatan dengan penanaman pohon serentak dari Kementerian Kehutanan pada saat itu. Kalau nggak salah Pak Wamennya ke Majalengka ya Pak ya, Bu Dirjen sama Pak Menteri ke Kupang. Nah, kami melaksanakan di Cianjur pada saat itu. Nah di hari ini kami lanjutkan lagi dengan tema yang sama. Kenapa tadi? Ya ini sustainability ini Pak Bu harus berkelanjutan. Jadi tema ini harus kita ingat-ingat terus. Nanti yang Pak Deus sebutkan tadi di akhir tahun kita juga akan tanam lanjutan di Jawa Timur Pak. Nah di sekarang ini kita akan menanam 100.000 pohon dengan luasan 30. Estimasi dapat melakukan serapan karbon sekitar 1488.3 CO2 ekivalen. Cara perhitungannya sederhana, karena di hutan tropis itu diasumsikan per tahun itu Pak bisa sampai 10-30 CO2 yang terserap per hektar per tahun. Nah ini kita lakukan selama 3 tahun, jadi kita kalkulasi estimasinya seperti itu. Lalu lokasi penanamannya kita ada di Das Tanpa Garam. Ini kita rencana teknis penanaman sudah mendapatkan asistensi ya Pak dari dukungan dari BPDAS Remuran Siki dan melibatkan stakeholder yaitu 15 kelompok masyarakat nanti yang akan bertani Pak di sini. Jadi mereka akan mendapatkan manfaat juga selain kita mendapatkan manfaat untuk serapan karbon, menambah sumber daya air. Masyarakat pun akan mendapat hasil produksinya. Nah, lalu jenis tanamannya akan